Selamat malam, saya Hans Limanto, tuan rumah Mata Regis. Sudah 7 bulan COVID-19 singgah di negara kita. Berbagai macam kegiatan ekonomi, bisnis, dan masih banyak lagi harus mati suri untuk beberapa saat. Hal ini disebabkan oleh angka penularan COVID di negara kita yang belum juga terkendali. Dalam satu hari, rekor mencatatkan bahwa 4.000 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Angka tersebut bukan angka yang kecil, di mana negara kita mempunyai 250 juta orang. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan berbagai macam cara agar angka penularan COVID-19 negara kita bisa juga terkendali. Untuk itu kita akan bahas tuntas di Mata Regis. Inilah menggapai puncak corona. Ada beberapa berita yang saya kutip. Salah satunya adalah dari katadata.com pada tanggal 16 September 2020. Tim Mata Regis mendapat data sebanyak 39.774 spesimen diperiksa, yang itu melebihi target Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang 220.000 orang spesimen dalam satu hari. Dan dari data 39.774 spesimen tersebut, terkonfirmasi 3.963 orang positif COVID-19, sedangkan sisanya 35.811 orang dinyatakan non-reaktif COVID-19. Angka yang sedikit atau banyak saya kembalikan kepada Anda. Dan dari data tersebut, Jakarta sebagai ibu kota dan sebagai epicentrum negara kita mencatatkan sebanyak 1.294 orang reaktif, disusul oleh Jawa Timur dengan penambahan 347 orang, dan juga dilanjutkan oleh Jawa Tengah sebanyak 340 orang. Dan dari data tersebut, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan telah melakukan tarik rem darurat dalam rangka PSBB total untuk memutus dan menekan angka penularan yang juga belum terkendali sampai sekarang ini. Lalu, kebijakan tersebut didukung oleh Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia Bapak Wiku Adhisa Smito, memiliki harapan besar agar kebijakan Bapak Gubernur Anies Baswedan dapat menjadi sebuah kebijakan yang sangat baik untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Dan saya Hans Limanto dari Mata Regis sangat mendukung kebijakan Bapak Anies Baswedan untuk mengurangi ketertularan atau positivity rate yang masih sangat tinggi sampai sekarang ini. Semoga upaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dapat lebih maksimal, sehingga apapun yang kita terima bisa menjadi lebih baik dan membuat angka penularan di Republik Indonesia, terutama di kota Jakarta, semakin menurun dan akhirnya 0 orang positif. Berita selanjutnya saya kutip dari detik.com, berita yang masih hangat pada tanggal 8 Oktober 2020, bahwa tercatat ada 43.389 orang spesimen yang dicek, artinya lebih tinggi dibandingkan dengan spesimen pada berita pertama. Dan dari berita ini terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 4.850 orang, dan sisanya sebanyak 38.539 orang dinyatakan negatif corona. Dari data ini terlihat bahwa angka positivity rate kita meningkat dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Kalau pada berita 1, 16 September 2020 sebanyak 3.963 orang. Dan pada berita ini sebanyak 4.850 orang. Angka terus naik dan angka penularan belum juga terkendali. Target WHO untuk pemerintah Republik negara kita, Republik Indonesia, harus ada 267.000 orang spesimen dalam 1 minggu
yang dilakukan tes swab atau tes PCR. Tujuannya adalah untuk terus mengendalikan angka penularan COVID-19 yang belum juga terkendali. Dan menurut data WHO, positivity rate kita di negara kita, Indonesia, itu adalah 3 kali lipat lebih tinggi dari standar yang semestinya ditetapkan oleh WHO. Oleh karena itu, saya Haslimanto dari Mata Regis terus mendukung upaya pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai macam tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk terus menggenjot, terus menggerakkan untuk mengurangi angka penularan COVID-19, sehingga kita bersama bisa lepas dan kita bisa hilangkan basmi corona dari negara kita. Baik, bagian ini merupakan bagian yang sangat seru. Kenapa? Karena di Mata Regis bukan hanya membahas tentang data-data yang aktual dan faktual, namun saya juga membahas data corona yang akan dihubungkan dengan program linear. Bagaimana? Saya sudah terhubung dengan Ibu Veronica Feby yang berada di rumahnya. Hari ini saya akan berbincang sedikit dengan beliau mengenai bagaimana data corona yang harus dihubungkan dengan program linear. Kalau kita lihat dari data pertama, sebanyak 42.000, kita bulatkan ke bagian atas, banyak 40.000 kita bulatkan 40.000 dan 40.000 spesimen yang positif kita lambangkan dengan simbol X dan yang negatif kita lambangkan dengan simbol Y. Artinya data yang diperiksa tidak boleh lebih dari jumlah spesimen yang tersedia, sehingga saya menggunakan tanda lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan. Sebanyak 40.000 artinya pada data pertama yang dikutip dari katadata.com, yaitu 4.000x ditambah 36.000y kurang dari sama dengan 40.000. Jadi 4.000 adalah simbol yang positif COVID-19, 36.000 adalah simbol orang yang negatif COVID-19, dan 40.000 adalah spesimen yang diperiksa oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan berita kedua? Di berita kedua didapatkan data cukup mengejutkan, memang lebih tinggi dibandingkan data pertama. Data kedua yang saya kutip dari detik.com pada tanggal 8 Oktober 2020 menyatakan bahwa 5.000x ditambah 37.000y kurang dari sama dengan 42.000. Berikut saya sampaikan grafik dari kedua berita yang telah saya cari dari Katadata dan dari detik.com. Inilah grafik program linear. Artinya apa? Virusnya masih ada, penularan masih banyak. Untuk itu selalu gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan terus. Jadi dilakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dengan 3M kalian saya jamin dapat terhindar dari COVID-19. Banyak negara yang telah membuktikan, seperti negara di Eropa sana, negara Asia sana, sudah membuktikan bahwa dengan melakukan berbagai macam langkah strategis dapat memutus mata rantai COVID-19 secepatnya. Sehingga kegiatan kita, ekonomi, bisnis, pariwisata, dan kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, dapat kembali seperti semula sebelum pandemi ini terjadi, sehingga kita dapat beraktivitas normal tanpa menggunakan masker, tanpa menjaga jarak. Namun mencuci tangan tetap penting. Sekian
berita yang dapat saya sampaikan, COVID-19 terus melanda. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda penurunan sedikit pun dari data yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat hanya bisa menaati semua tata tertib dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu selalu taati dan merasa bahwa corona adalah suatu hal yang berbahaya. Jangan pernah menganggap enteng corona. Dan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa anggaplah semua orang adalah positif corona. Bukan orang sakit, melainkan semua orang adalah positif corona. Dengan mindset tersebut, maka kita bisa memutar pikiran kita bahwa orang yang ada di sekitar kita bisa saja mengalami tanda-tanda yang kita tidak ketahui atau OTG. Terima kasih telah menyaksikan video ini Ibu Veronica Febi dan teman-teman semuanya, serta Autosing Friends dimanapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Mata Reci selanjutnya.